Dalam penelusuran lokasi ibu kota kerajaan Galuh beserta keratonnya merupakan pekerjaan yang sangat sulit. Berdasarkan informasi dari sumber-sumber yang sudah dikaji oleh para ahli, menunjukkan bahwa ibu kota tersebut berpindah-pindah, dan ada satu dugaan bahwa nama tempat perpindahannya itu bersifat ambigu. Maka untuk kepastian lokasi-lokasi perpindahan yang diinformasikan oleh sumber-sumber tersebut harus dilakukan dengan suatu pembuktian melalui korborasi. Kerajaan Galuh yang didirikan oleh Prabu Reti Kandayun memiliki ibu kota kerajaan dengan nama Galuh Pakuan. Sejak awal berdiri sampai dengan masa akhir eksistensinya, kota Galuh Pakuan mengalami 5 kali perpindahan lokasi berdasarkan informasi dari sumber-sumber berupa naskah. 5 kali perpindahan tersebut dapat diurutkan sebagai berikut. Sumur berdasarkan naskah fragmen Carita Parahyangan, lalu menir dari naskah Carita Parahyangan. Berikutnya Purwagaluh, informasi dari Lontar Ciburui. Kemudian Bojong Galuh berdasarkan Lontar Ciburui dan naskah Pujangga Manik. Dan terakhir dikawali berdasarkan informasi di dalam Prasasti Kawali 1 dan naskah Carita Ratu Pakuan. Selanjutnya Prof. Nina Herlina Lubis menambahkan bahwa di dalam kota Galuh Pakuan terakhir, yaitu di Kawali, terdapat kompleks keraton yang terdiri dari 9 pembagian zona fungsi istana atau bangunan dengan nama Surawisesa. Isi teks naskah Carita Ratu Pakuan memberikan informasi bahwa di dalam kompleks keraton Surawisesa secara tata ruang arsitektur terbagi menjadi zona-zona keraton sebagai berikut. Bumi hiji benang ngukir, kadua benang ngareka, katilu bumi bubut, kaopatna limas kumerb, kalimana badawang sarat, kagenepna bumi tepep, katujuhna hanjung meru, kadalapan tumpang sanga, dan kasalapan pangan cayaan. Kesembilan zona keraton tersebut merupakan sebuah metafora dalam arsitektur yang diambil dari nama-nama binatang, tumbuhan, dan unsur-unsur yang terdapat di dalam dan lingkungan sekitarnya, yang merupakan sikap dasar dari manusia Sunda dan nilai-nilai teologis dan penghormatan mereka kepada segala ciptaan yang maha kuasa sebagai suatu estetika tertinggi. Sebagaimana uraian terdahulu bahwa kota pusat kerajaan Galuh pernah berpindah-pindah lokasi sebanyak 5 kali, yang berakhir di Kawali dan sebelumnya bertempat di Bojong Galuh, sekarang dikenal sebagai situs Karang Kamulyan. Posisinya berbeda pada pertemuan Sungai Cimuntur dengan Sungai Citanduy. Baik Kawali situs Astana Gede maupun Bojong Galuh situs Karang Kamulyan, kedua lokasi tersebut sudah dipastikan pernah menjadi pusat kerajaan Galuh. Hal itu berdasarkan pada hasil penelitian terutama dari para ahli sejarah, arkeologi, dan filologi terkait kedua lokasi dan lingkungan sekitarnya. Nina Herlina Lubis mencatat bahwa di area lokasi kompleks situs Karang Kamulyan yang memiliki luas sekitar 25,5 hektar, terdapat tidak kurang dari 9 lokasi petilasan atau tinggalan budaya tradisi megalitik. Tinggalan-tinggalan tersebut yaitu 1. Batu Pangcalikan atau Singgasana Raja, 2. Arena penyambungan ayam,
3. Sang Hyang Bedil dipercaya sebagai lokasi tempat penyimpanan senjata kerajaan. 4. Lambang peribadatan sebagai pusat spiritual ibadah pada waktu itu. 5. Cikahuripan, sumber mata air dari pusat kerajaan. 6. Batu Panyandaan dipercaya sebagai tempat lahirnya Prabu Ciung Wanara. 7. Pamokonan, Adipati Panaikan, makom Adipati pertama setelah era Kerajaan Galuh berakhir. Dan Sri Begawan Pohaci yang sangat dipercaya oleh masyarakat sekitarnya sebagai bukti bahwa lokasi tersebut pernah menjadi pusat aktivitas pada masa lampau. Bukti-bukti yang sangat kuat akan eksistensi Kerajaan Galuh terdapat di Kawali sebagai kota Galuh Pakuan yang terakhir. Bukti berupa 6 buah prasasti yang terdapat di Astana Gede Kawali Ciamis Utara tersebut tanpa angka tahun, ditulis dengan aksara dan bahasa Sunda kuna. Pada prasasti Kawali 1 menceritakan tentang seorang raja yang memerintah di kota Kawali bernama Raja Wastu. Pada saat berkuasa, ia memperindah keraton Surawisesa dan membuat parit di sekeliling ibu kota sehingga memakmurkan seluruh wilayahnya. Sosok tersebut mengarah kepada Prabu Nisikala Wastu Kancana yang pada prasasti Kawali 2 menulis agar orang-orang yang datang kemudian berbuat kebaikan hingga dapat hidup lama dan berbahagia di dunia. Kota Galuh Pakuan yang diinformasikan oleh sumber-sumber naskah mengalami perpindahan sampai dengan 5 kali. Sampai dengan saat ini masih belum bisa diungkap secara utuh. Hal tersebut terkendala akan minimnya sumber yang bisa mendukung kepada kesimpulan penelitian para ahli sejarah dan kebudayaan Tatar Sunda. Titik terang lokasi perpindahan tersebut baru bisa disepakati oleh para ahli tertuju kepada kompleks situs Karang Kamulyan sebagai kompleks situs perpindahan yang keempat dan kompleks situs Astana Gede yang merupakan lokasi perpindahan kelima atau terakhir sebelum pusat kerajaan berpindah ke Pakuan Pajajaran yang ada di Bogor. Lokasi perpindahan mulai dari Sumur Menir sampai dengan Purwagaluh masih belum bisa disimpulkan keletakannya. Diperlukan suatu kajian yang sangat serius dengan melibatkan berbagai ahli serta penggalian kembali terhadap naskah-naskah yang masih ada dan belum bisa diteliti secara menyeluruh.